Kali ini saya akan sedikit menginformasikan apa aja yang ada di ruang mesin ya, ruang mesin Ayla. Mungkin teman-teman yang baru beli Ayla atau mikir-mikir mau beli atau mau kredit atau sudah kredit tapi masih bingung apa ini di dalam mesinnya itu ya. Ini kita coba bantu jelaskan sedikit-sedikit. Oke, yang pertama standar ya di sebelah sini itu adalah master rem. Itu master rem. Ini master remnya. Ini reservoir master rem. Di situ ada penunjuknya ya, up sama low, max sama min minyak remnya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini di tutup minyak rem ini ada dot, tulisannya dot. Dot 3 ini adalah dot yang seperti kita sampaikan Department of Transportation, itu adalah standar atau nilai kualitas dari minyak rem, ketahanan minyak rem terhadap air, kemudian terhadap panas. Jadi mungkin ada yang tanya bagaimana caranya air bisa masuk ke dalam minyak rem. Jadi di dalam master silinder itu ada sebuah ruangan ya, ada ruangan kosong. Kalau misalnya temperaturnya panas dingin, itu akan menyebabkan embun. Embun nanti bisa masuk dan bercampur dengan minyak rem. Nah, dot ini yang akan mampu menahan berapa titik didih minyak rem ketika tercampur dengan air, seperti itu. Kemudian yang pasti minyak rem ini juga mampu menahan keawetan dari karet atau tidak merusak karet lah. Bahasa sederhananya seperti itu. Itu tentang master rem. Jadi kalau yang punya Ayla pakai dot 3 ya minyak remnya ya. Minyak rem dot 3. Oke, yang kedua, di sini ada DOHC 12 valve. Jadi DOHC double overhead camshaft. Jadi di atas ini camshaftnya ada dua, in dan X. X-nya sebelah sini, sebelah depan, in-nya sebelah belakang sana. Posisinya seperti itu. 12 valve, 12 katup. Ini 3 silinder berarti satu silinder 4 kali 3 12. Jadi 4 katup, 2 in 2 X dalam satu silinder, seperti itu. Memang kalau kita bongkar headnya itu ya, katup ini itu biasanya lebih banyak atau lebih besar. Fungsinya untuk memperbaiki atau maksimalkan efisiensi volumetris pada suatu kendaraan atau pada mesin. Karena memang misalnya mesin 1000 cc belum tentu yang masuk udaranya itu 1000 cc, karena dipengaruhi sama panjangnya nih ya, panjangnya saluran, kemudian tahanan alir dari saringan udara, kemudian temperatur. Karena temperatur semakin panas kan molekul dari udara kan memuai. Itu menyebabkan volumenya tidak bisa tercapai 100%. Kemudian sensor crankshaft. Nah, sensor crankshaftnya itu di situ. Di sensor crankshaft ya. Sensor crankshaft. Nah, hati-hati dengan sensor crankshaft ini. Ketika kabel-kabelnya itu terlepas, hati-hati ya, karena mobil ini kan mesinnya depan, siapa tahu nyangkut atau apa. Karena sensor crankshaft ini adalah basic sensor. Pada EV itu ada basic sensor, kemudian ada correction sensor. Nah, kalau basic sensornya itu rusak atau masalah, sudah dipastikan mobil itu mati. Karena dia dasar utama informasi ke ECU bahwa mobil itu atau mesin itu diputar, seperti itu. Kalau misalnya sensor temperatur air, sensor temperatur udara itu putus atau hilang ya, atau ada yang ngambil, itu masih bisa hidup. Tapi kalau itu sensor crankshaft copot, dia nggak hidup, seperti itu ya, karena itu dasar sensornya. Kemudian di sini ada juga mobil ini memakai sistem gasnya manual ya, langsung pakai labrang, belum ETCSI, seperti itu. Jadi masih bisa di setel respon dari kabel gas ini, penginjakannya. Kemudian di situ itu ada satu soket, kemudian dua skrup, itu kayaknya 8 itu nilainya, itu skrup 8 itu 8 apa 2 atau 10 ya, di sini 10 ya, 10. Itu namanya pressure intake manifold ya. Jadi itu mendeteksi jumlah udara yang ada di dalam intake manifold. Kalau misalnya pakai PIM itu namanya DEV. Jadi EV yang berdasarkan tekanan udara untuk menentukan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, seperti itu. Yang kemudian di sini ada ini ya, ada engine mounting di sisi samping. Ya, di sisi kanan ini ada pengikat ya, pengikat mesin atau mounting engine yang diikat langsung ke, ini kan tipenya full press body ya, pakai sasisnya ini langsung nempel ke body. Di sini ada benjolan kecil. Mungkin kita kalau bagi yang kritis kita bisa nanya, kenapa sih kok nggak dipotong aja, dibuang rata itu kan, kenapa harus benjolan itu? Jadi sebagai damper ketika terjadi getaran pada mesin, seperti itu. Damper itu untuk meredam getaran.
Kemudian ini oksigen sensor, alternator, di situ pompa airnya, di situ pompa air. Kemudian di bawahnya sana ada kompresor. Nah, mobil ini penyetelannya ini masih tipe manual ya, untuk fan belnya di situ-situ. Ya, penyetelan itu. Jadi kalau misalnya mau ngelepas fan bel, kendorin alternator di sini, kemudian di situ pengikatnya dikendorin ya, di bagian bawah situ. Bagian bawah situ kendorin, kemudian di setel pakai ini, baut panjang ini di setel. Seperti itu. Jadi fan belnya bisa dilepas dan dipasang lewat situ. Oke, lanjut ke sisi sebelah kiri. Sebentar, sebelum ke sisi sebelah kiri, untuk koplingnya ini tipe ini ya, tipe manual dia, tipe labrang. Seperti itu. Ya, koplingnya tipe manual labrang. Masuk ke sini ya. Di sini ini adalah camshaft sensor temperatur udara, temperatur air, maaf salah, sensor temperatur air. Kemudian di situ ada karkol kanister, itu. Ini silinder karkol kanister ya, yang mengatur masuknya uap bensin. Ini transmisinya mereng. Jadi kalau transmisi mereng itu namanya Tranaxle ya. Tranaxle dia front engine, front drive. Jadi mesin di depan, penggerak juga di bagian depan, seperti itu. Jadi situ kita lihat ada speed sensornya di sana ya. Bentar. Nah, speed sensor itu speed sensornya, speed sensor mobil ini. Kemudian sebelah sini ada juga switch tekanan AC. Jadi itu yang mendeteksi di dalamnya ada freon atau enggak. Kalau tidak ada freon, masih dimatikan supaya kompresornya nggak rusak. Oke, di sini ini letak ECU-nya ya, di depan kiri di sini terikat ya. Jadi kalau kita parkir mobil, pastikan ini kapnya tertutup dengan rapat karena rawan pencurian ya, seperti itu. Relay box dan fuse ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat isinya apa, ada di sini ya. Tinggal kita sesuaikan mana yang masalah, itu yang kita cek. Gitu. Ini ada box, ada ABS dan lain-lain, seperti itu. Oke, itu sudah kita tutup. Yang lain apalagi ya? Oke, transmisinya ini tipenya tipe ini ya. Pergerakannya pakai labrang deh, karena manual ya. Bagian depan tipe floor link namanya, seperti itu. Oke, mungkin itu komponen-komponen kali ini. Dan satu lagi, biar nggak kelewat, tutup radiator dia 108 kPa. Yang lainnya biasanya 1,1 ya. Ini 1,8. 108 kPa kilopascal. Oke, sekian informasi kita kali ini.